Pernah nggak sih Anda dihadapkan sama pilihan hidup yang rasanya tuh gede banget, fundamental gitu. Sampai logika aja kayaknya nggak cukup. Kita sering kan ya coba nimbang-nimbang untung rugi. Tapi ada aja momen pas kalkulasi gitu terasa, kurang pas aja. Iya, iya, kayak ada yang kurang gitu ya. Nah, kita mau mulai penelusuran kita kali ini dengan cerita yang pas banget nih, dari Percy Diakonis. Dia ini profesor matematika dan statistik top loh di Stanford, ahli banget soal probabilitas, teori keputusan. Ah, Diakonis, iya terkenal banget, analisisnya tajam. Tapi ada satu waktu dia hadapin keputusan yang monumental banget buat dia. Pindah nggak ya dari Stanford ke Harvard? Ini kan bukan cuma soal pindah meja kerja ya. Betul, ini pindah lingkungan, pindah kehidupan, bisa jadi pindah identitas profesional juga kan? Kompleks banget. Tentu. Terus ada temennya, mungkin niatnya baik ya, nyaranin pendekatan logis aja, bikin daftar pro kontra, coba hitung expected utility-nya. Ya intinya coba prediksilah, kasih skor gitu, bakal seberapa happy atau puas di masa depan kalau milih A atau B. Hmm, pendekatan standar banget ya dalam teori keputusan. Iya, tapi reaksi Diakonis, ini yang menarik. Dari seorang ahli teori keputusan, jawabannya tuh manusiawi banget. Dan ya agak mengejutkan, dia nyeletuk gitu aja. Ayolah Sandy, ini serius. Ini serius. Wah, dua kata itu dari Diakonis langsung kena ke inti masalah yang mau kita gali nih dari bab 4 buku Russ Roberts, Wild Problems. Judul babnya juga sama persis. Ini serius. Pas banget ya. Iya, dan reaksi Diakonis itu penting nih, bukan berarti dia nolak logika sama sekali ya, tapi lebih kayak pengakuan gitu loh kalau ada sesuatu yang lebih dalam yang dipertaruhkan di keputusan-keputusan gede kayak gini. Sesuatu yang lebih dari sekedar hitung-hitungan perasaan di masa depan. Benar. Jadi, misi kita dalam pembahasan mendalam kali ini yaitu memahami kenapa sih keputusan-keputusan transformatif yang Robert sebut sebagai masalah liar sering banget terasa terlalu serius buat didekatin pakai cara rasional murni. Kita coba bedah gitu ya, kenapa pemikir-pemikir paling analitis sekalipun kadang kayak nyimpen dulu deh kalkulator mentalnya pas hadepin pilihan kayak gini. Intinya, ini bukan cuma soal gimana caranya biar paling seneng, tapi soal kita bakal jadi orang kayak apa nanti. Nah, itu yang mau kita kupas. Oke, coba kita dalami dikit lagi deh soal dilema Diakonis ini. Dia kan ahli probabilitas ya, hidupnya ya sama angka, prediksi rasional, konsep expected utility yang disaranin temennya itu ya alat standar di bidangnya. Iya, gimana tuh cara kerjanya secara simpel? Gampangnya gini, identifikasi dulu semua kemungkinan hasil dari tiap pilihan. Terus coba perkirakan seberapa besar kesenangan atau utilitas yang bakal Anda dapat dari tiap hasil itu. Kalikan sama kemungkinan hasil itu terjadi, terus jumlahin semua buat dapat skor total tiap pilihan. Nah, pilih deh yang skornya paling tinggi. Kedengerannya logis banget ya. Kayak milih mau beli mobil A atau B, atau mau investasi di mana gitu. Betul, tapi Diakonis si ahli ini justru ngerasa itu nggak cukup buat mutusin pindah universitas atau enggak. Kenapa ya? Apa katanya soal daftar pro kontra itu sendiri? Nah, ini dia nih bagian yang paling seru menurut saya. Diakonis tuh nggak serta-merta bilang daftar pro kontra itu nggak guna loh. Oh iya, terus gimana? Dia malah bilang proses bikinnya itu tetap ada gunanya. Tapi tujuannya beda dari yang kita kira. Bukan buat nentuin secara objektif mana pilihan terbaik berdasarkan skor akhir. Terus buat apa dong? Menurut dia, proses nyusun daftar itu, pas kita mikirin apa plus minusnya tiap pilihan, itu fungsinya lebih kayak pemicu gitu. Pemicu buat bantu kita nemuin apa sih yang sebenarnya kita cari, buat nyadarin kemana hati kita, intuisi kita sebenarnya condong. Oh, menarik. Jadi alat yang rasional dipakai buat mancing keluar sesuatu yang mungkin nggak sepenuhnya rasional. Agak paradoks ya? Iya kan? Pakai logika buat ngakses, non-logika gimana tuh? Tepat. Dan ini bukan soal logika lawan emosi ya, tapi gimana keduanya bisa kerja bareng. Proses analitis itu bisa maksa kita buat jujur sama diri sendiri, soal apa yang sebenarnya kita hargai, meskipun kita nggak bisa ngasih angka pasti buat itu. Bikin daftar itu kan maksa kita berhenti sejenak, merenung. Nah, pas merenung itu, preferensi kita yang lebih dalam bisa jadi muncul ke permukaan. Pemikiran ini nyambung banget sama ide lain yang dibahas juga di bab ini. Dari seorang polymath Denmark, Piet Hein.
Dia matematikawan, fisikawan, tapi juga penyair. Ada puisinya yang terkenal A Psychological Tip. Ah, iya, Piet Hein. Puisinya itu cerdas dan agak nyeleneh ya idenya. Betul. Puisinya itu nyaranin gini, kalau lagi bingung banget di antara dua pilihan, coba lempar koin aja. Tapi bukan buat nurutin hasilnya kan? Mah, itu dia. Bukan buat ikutin aja koinnya bilang apa. Tujuannya itu buat merhatiin perasaan Anda pas koinnya masih muter di udara. Ada nggak sih sedikit harapan gitu? Aduh, semoga jatuhnya sisi A. Atau malah sedikit kecewa kalau ngebayangin sisi B yang muncul. Momen singkat itu, kata Hein, justru ngungkapin keinginan Anda yang sebenarnya. Lagi-lagi ya, proses yang kelihatannya rasional, lempar koin kan 50-50 probabilitasnya, dipakai buat tujuan introspeksi emosional, mirip banget sama pandangan diakonis soal daftar pro kontra tadi. Ini jadi ingat pengalamannya psikolog Phoebe Ellsworth. Betul. Ellsworth juga pernah ngalamin dilema pindah universitas. Nah, sebagai psikolog sosial, dia kan paham banget ya teori keputusan, pentingnya analisis rasional. Jadi, ya dia lakuin apa yang seharusnya dilakuin, bikin daftar pro kontra yang teliti banget. Terus, dia nemuin apa? Dia nemuin sesuatu yang menarik soal dirinya sendiri pas lagi proses bikin daftar itu. Dia mulai curang, kayak sengaja dibagus-bagusin salah satu pilihan. Bisa dibilang gitu, tapi mungkin lebih tepatnya dia mulai nyadarin bias bawah sadarnya bekerja. Dia mergokin dirinya sendiri tanpa sadar loh, kayak lagi memanipulasi argumen atau bobot di daftarnya. Maksudnya gimana tuh memanipulasi? Jadi misalnya nih, kalau hitung-hitungannya mulai condong ke pilihan yang sebenarnya dia nggak terlalu sreg secara intuisi, dia bakal mikir, tunggu dulu, argumen ini kayaknya nggak sekuat itu deh. Atau, oh iya kelupaan nih nambahin poin plus buat pilihan yang satunya yang sebenarnya aku pengen. Jadi kayak dipaksa gitu hasil kalkulasinya biar cocok sama kata hatinya. Wah, ini menarik banget. Apakah ini artinya kita semua sebenarnya nggak rasional ya? Dan cuma nipu diri sendiri aja pakai daftar pro kontra itu? Atau ada sisi positifnya? Interpretasi Ellsworth dan juga Roberts di buku ini lebih ke arah yang kedua sih. Proses ini bikin daftar lempar poin, bahkan memanipulasi argumen secara nggak sadar tadi itu bukan tanda kita lemah secara rasionalitas, tapi justru cara pikiran kita bekerja buat memahami dirinya sendiri. Oh, jadi kayak alat bantu gitu ya? Iya, alat-alat rasional ini fungsinya kayak probe, kayak alat buat nyolek-nyolek gitu, buat merangsang dan ngungkapin reaksi emosional sama preferensi mendalam yang mungkin selama ini kita nggak sadar. Semacam dialog internal lah. Kalau kita ngomongin daftar pro kontra yang paling terkenal, kita pasti inget Charles Darwin ya, dan dilemanya soal nikah atau enggak. Di bab sebelumnya kan kita tahu dia bikin analisis yang, waduh, blak-blakan banget. Iya, daftar Darwin itu legendaris banget. Di satu sisi, kolom tidak menikah, isinya kebebasan, ngobrol sama orang-orang pintar di klub, waktu banyak buat sains. Terus, di sisi lain, kalau menikah, ada soal anak kalau Tuhan kasih, pendamping tetap, lebih baik daripada seekor anjing, tulisnya gitu, objek buat dicintai dan diajak main, pesona musik dan obrolan perempuan. Tapi di kolom menikah itu banyak juga kan catatan negatifnya? Banyak banget. Dia nulis juga soal kehilangan waktu yang mengerikan, terus nggak bisa baca buku malam-malam, mesti kunjungin saudara, biaya dan kecemasan soal anak, bahkan mungkin istri nggak suka London. Kelihatan banget galaunya. Kalau dihitung-hitung kasar aja, kayaknya sisi negatif nikah lebih banyak ya buat dia. Apalagi buat ilmuwan yang fokus banget sama kerjaannya. Jelas dia lihat nikah itu potensi gangguan besar buat misi hidupnya. Kalkulasinya kelihatan dingin, pragmatis banget. Dia bahkan sempat nyebut nikah dan anak itu kayak sanda bagi nasib. Tapi ujungnya gimana? Gimana dia nyumpulin dilemanya itu? Nah, justru di sini kontrasnya kelihatan banget. Keputusan akhirnya itu nggak kayak hasil penjumlahan skor sama sekali. Di bagian bawah kolom menikah, dia nulis macam monolog internal yang puitis gitu. Gimana tuh bunyinya? Dia bayangin gimana sepinya hidup jadi lebah netral yang kerja melulu, terus dibandingin sama bayangan yang hampir sentimental gitu. Soal istri lembut di sofa, ada api unggun, buku-buku, dan mungkin musik. Terus tiba-tiba aja dia nulis dengan tegas, menikah, 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 QED. QED, Quod Erat Demonstrandum, kayak pembuktian matematis ya? Iya. Padahal dorongan di baliknya kelihatan banget emosional dan aspirasional gitu, bukan hasil hitung-hitungan. Persis. Dan ini bawa kita balik lagi ke pertanyaan inti tadi.
Apakah para pemikir brilian ini, Diakonis, Hayne, Ellsworth, Darwin, mereka ini nggak rasional? Atau jangan-jangan kerangka rasionalitas yang biasa kita pakai itu yang terlalu sempit buat ngertiin keputusan-keputusan kayak gini? Buku ini argumennya lebih ke yang kedua ya. Kerangka yang sering kita pakai secara nggak sadar itu biasanya utilitarianism standar. Pendekatan ini, yang banyak dipengaruhin sama filsuf kayak Jeremy Bentham, intinya ngelihat hidup itu kayak usaha buat memaksimalkan rasa senang atau utility dan ngurangin rasa sakit sepanjang waktu. Analoginya kayak kita ke taman hiburan gitu ya, punya tiket sama waktu terbatas, terus kita coba pilih wahana mana aja yang bakal ngasih pengalaman paling nyenengin totalnya. Iya, kayak gitu. Keputusan yang rasional dalam pandangan ini ya, yang diperkirain bakal ngasilin saldo kebahagiaan paling tinggi di masa depan. Tapi kan reaksi Diakonis, ini serius, puisinya Hayne, kecurangan Ellsworth, sama lompatan keyakinan Darwin tadi, kayaknya nunjuk ke arah lain ya. Betul. Mereka kayaknya menyiratkan ada sesuatu yang lebih fundamental yang dipertaruhkan. Bukan cuma soal total perasaan senang atau sakit di masa depan aja. Nah, sesuatu yang lebih itu apa? Apa sih yang bikin keputusan-keputusan ini jadi terasa serius? Sumber kita ini mengidentifikasikannya sebagai dimensi eksistensial dari hidup manusia. Kita ini kan nggak cuma nyari pengalaman enak sesaat aja ya. Kita juga mendambahkan hal-hal kayak misalnya tujuan hidup atau purpose, terus makna atau meaning, rasa jadi bagian dari sesuatu, belonging, pertumbuhan diri atau growth, punya cita-cita, aspiration, sama perasaan bahwa kita tuh berarti, mattering. Wah, ini dalam ya. Jadi bukan cuma nambahin poin kebahagiaan gitu aja. Bukan. Ini elemen-elemen yang ngebentuk struktur identitas kita, yang ngasih bobot buat hidup kita. Dan ini nyambung ke konsep kunci yang jadi jantungnya bab 4 ini ya, eudaimonia. Istilah Yunani kuno yang sering diterjemahin jadi berkembang atau flourishing. Iya, eudaimonia. Ini bukan sekedar rasa seneng hedonis sesaat ya, kayak pas makan enak atau liburan gitu. Aristoteles yang banyak ngebahas ini, ngelihatnya sebagai kondisi hidup yang dijalani dengan baik, secara penuh, sesuai sama potensi tertinggi kita sebagai manusia. Jadi apa aja tuh unsurnya? Melibatkan hidup dengan integritas, punya kebajikan, kayak berani, adil, bijaksana, punya tujuan yang bermakna, hubungan yang dalam sama orang lain, punya otonomi buat nentuin hidup sendiri, dan juga martabat. Oke, jadi ini bukan soal merasa enak terus-terusan, tapi lebih soal menjadi baik dalam arti yang luas gitu ya, tentang jadi orang macam apa kita ini. Tepat sekali. Flourishing atau berkembang itu soal kualitas keberadaan kita secara keseluruhan. Beda banget secara kualitatif, bukan cuma kuantitatif, dari sekedar nambah-nambahin rasa senang, kurangin rasa sakit harian. Ada analogi bagus nggak buat bedainnya? Mungkin gini, kalau kebahagiaan sesaat itu kayak cuaca hari ini. Bisa cerah, bisa mendung. Nah, flourishing itu lebih kayak iklim jiwa kita. Kondisi yang lebih stabil, yang nyelimutin dan ngasih konteks buat semua pengalaman kita. Baik yang enak maupun yang nggak enak. Nah ini mulai nyambung nih. Keputusan-keputusan dalam masalah liar, misalnya nikah, punya anak, milih karir yang mungkin susah tapi kita rasa bermakna, atau pindah buat ngerawat orang tua, itu seringkali bukan pilihan yang janjiin kesenangan paling banyak kan dalam jangka pendek? Betul, malah hobing sebaliknya ya, banyak pengorbanan. Iya. Tapi kita pilih karena kita ngerasa itu bakal bikin kita berkembang, jadi versi diri kita yang lebih utuh, lebih pas sama nilai-nilai kita, gitu ya. Persis, pilihan-pilihan ini nggak cuma ngubah apa yang kita lakuin atau apa yang kita rasain, tapi juga siapa diri kita. Mereka ikut ngebentuk karakter kita, identitas kita, cerita hidup kita. Dan karena ini nyangkut transformasi identitas sama pencarian makna ini, makanya keputusan ini jadi kerasa serius banget. Ada pertaruhan eksistensial di dalamnya, bukan cuma pertaruhan untung rugi biasa. Nah itu dia, makanya masalah liar ini susah banget dinavigasi. Kayak yang dirangkum di akhir bab ini, ada beberapa lapis kesulitan yang bikin dia beda dari masalah biasa. Apa aja tuh kesulitannya? Yang pertama yaitu tadi, susahnya ngebayangin secara akurat gimana sih rasanya kehidupan sehari-hari setelah kita bikin pilihan transformatif itu. Kita mungkin gampang ngebayangin susahnya atau pengorbanannya, kayak Darwin ngebayangin bakal kehilangan waktu banyak. Tapi seringkali susah banget ngebayangin kebahagiaan atau kepuasan mendalam yang belum pernah kita alamin. Misalnya, gimana rasanya punya ikatan sama anak kalau belum pernah punya. Imajinasi kita terbatas ya.
Iya, terbatas banget. Jadi kalkulasi untung rugi jadi spekulatif banget kan? Terus yang kedua, ada masalah yang namanya masalah vampir. Ini apalagi nih? Serem amat. Haha, bukan soal vampir beneran kok. Ini cuma metafora aja buat nunjukin fakta bahwa pilihan transformatif itu seringkali ngubah diri kita sendiri secara fundamental. Maksudnya gimana? Preferensi kita, nilai-nilai kita, apa yang kita anggap penting, itu semua bisa geser loh setelah kita ambil jalan tertentu. Contohnya orang yang tadinya cuek sama alam, setelah pindah ke desa jadi cinta lingkungan banget. Nah, pertanyaannya jadi rumit. Pas kita mau bikin keputusan, kita harus mentingin kepentingannya siapa? Diri kita yang sekarang, yang mungkin bentar lagi hilang, atau diri kita di masa depan, yang kita sendiri belum kenal. Wah, iya juga ya. Paradoks banget. Rumit kan? Nah, yang ketiga, balik lagi ke inti diskusi kita tadi. Tantangan paling mendasar buat masukin aspek berkembang atau flourishing ini ke dalam kerangka keputusan rasional standar. Gimana coba caranya? Ini kayaknya yang paling susah ya. Iya, gimana coba ngasih skor angka buat integritas, berapa nilai utilitas dari hidup yang bermakna, gimana caranya nimbang, memenuhi potensi diri dibandingin sama kenyamanan finansial. Konsep flourishing ini rasanya ada di kategori yang beda banget sama rasa senang atau nggak nyaman sehari-hari. Jadi kalau gitu, ide buat ya udah tambahin aja flourishing jadi 1 poin lagi di daftar pro kontra. Mungkin gitu ya kepikirannya. Misalnya Darwin nambahin poin jadi suami dan ayah yang baik di kolom plus, itu mungkin nggak terlalu ngebantu ya jadinya? Bab ini kayaknya menyeratkan kalau pendekatan kayak gitu punya keterbatasan yang serius. Ngasih skor buat flourishing terus nimbang-nimbang sama hal lain itu rasanya kayak nyoba bandingin apel sama satu kebun apel utuh atau malah sama konsep berkebun itu sendiri. Perumpamaan yang bagus. Atau kayak nyoba ngukur puisi pakai penggaris, bisa aja sih dilakuin, tapi kan esensinya hilang. Nyoba ngitung-hitung flourishing malah bisa bikin maknanya yang kaya dan kompleks itu jadi dangkal gitu. Oke, ini benar-benar ngebuka mata sih soal kenapa keputusan besar itu rasanya beda banget. Jadi, kalau kita rangkum nih penelusuran kita di bab 4 ini, kesimpulan utamanya adalah keputusan hidup yang paling penting yang kita rasain serius itu, nyentuh lapisan yang lebih dalam dari sekedar usaha maksimalin rasa senang atau keuntungan. Betul. Keputusan ini soal pembentukan identitas kita, soal pencarian makna, soal jadi siapa kita nantinya, konsep flourishing atau eudaimonia itu. Dan yang menarik banget adalah gimana para pemikir yang justru sangat terlatih dalam analisis rasional, kayak Diakonis, Heine, Ellsworth, bahkan Darwin di momen pentingnya, semuanya ya dengan cara mereka masing-masing ngakuin kalau pendekatan hitung-hitungan murni itu ada batasnya buat keputusan kayak gini. Mereka nunjukin ada kecerdasan lain yang ikut main, intuisi kita, kesadaran kita soal nilai-nilai, pemahaman tentang apa sih yang bikin hidup ini kerasa utuh dan bermakna. Nah, sekarang coba kita bawa ini kembali ke Anda, pendengar kami. Coba deh ingat-ingat lagi keputusan-keputusan besar dalam hidup Anda. Mungkin pas milih studi, milih kerjaan, pasangan hidup, mau tinggal di mana, atau bahkan pas mutusin buat komitmen sama suatu tujuan. Pernah nggak Anda ngerasain sensasi, ini serius itu? Perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih gitu loh yang dipertaruhkan, lebih dari sekedar untung rugi praktis atau kesenangan jangka pendek. Pernah nggak Anda ngerasa bahwa ada pilihan tertentu, meskipun mungkin susah atau nggak populer, tapi rasanya itu pilihan yang pas buat Anda, karena rasanya sejalan sama siapa diri Anda atau siapa yang Anda cita-citakan. Perasaan itu bisa jadi adalah gema dari dimensi flourishing yang lagi ngomong ke Anda. Iya, kayak ada panggilan dari dalam gitu ya. Dan ini bawa kita ke pemikiran penutup nih, buat Anda renungkan lebih lanjut. Kalau kita terima nih bahwa alat analisis untung rugi standar itu seringkali nggak cukup buat nuntun kita di pilihan-pilihan terbesar yang ngebentuk hidup kita, terus gimana dong sebaiknya kita ngedekatin keputusan-keputusan serius ini? Gimana caranya kita bisa bikin pilihan yang bijaksana, pas hitung-hitungan aja nggak cukup, tapi kita tetap menghargai aspek-aspek diri kita yang lebih dalam itu, yang susah diukur tapi penting banget ini. Pertanyaan ini jelas nggak ada jawaban gampangnya ya. Nggak ada satu rumus pasti. Yang mungkin lebih ngandelin prinsip-prinsip inti kita, kejujuran sama diri sendiri, soal apa yang benar-benar penting buat kita, keberanian buat nerima ketidakpastian. Dan mungkin juga, kayak yang disaranin Roberts di bagian lain bukunya, ngelihat hidup itu bukan kayak soal matematika yang harus dicari jawabannya, tapi lebih kayak
Kayak karya seni ya, yang perlu kita ciptain dan kita jalanin dengan intensitas dan integritas. Sebuah perjalanan buat nemuin diri kita sendiri yang terus berlanjut.